Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perjalanan intelektual ke dalam kearifan dan warisan budaya Banjar yang kaya. Hari ini, kita akan menyingkap tabir sejarah dan pengetahuan tentang dua ulama terkemuka yang memberikan cahaya bagi masyarakat Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menyelami biografi, metode sejarah, dan karya-karya inspiratif dari mereka. Siapkan diri Anda untuk memahami jalan spiritual dan intelektual yang telah mereka tempuh. Saya Fathullah, dan mari kita jelajahi perjalanan spiritual dan intelektual ulama-ulama Banjar yang memperkaya Kalimantan dengan pengetahuan dan kearifan mereka. Dari sudut pandang sejarah yang mendalam, kita menemukan sebuah kisah yang tak ternilai tentang seorang pemimpin spiritual, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lahir dalam cahaya yang istimewa pada malam Kamis, tepat pukul 3 dini hari, tanggal 15 Safar tahun 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Kehidupan awalnya ditandai oleh talenta yang luar biasa, diperhatikan bahkan sejak usia 7 tahun oleh Sultan Banjar sendiri yang terpesona oleh keindahan lukisannya. Dengan keberanian dan keingintahuannya yang tak terbatas, Syekh Muhammad Arsyad berangkat ke Mekah untuk mengejar ilmu agama pada usia 30 tahun. Di sana, beliau tidak hanya belajar, tapi juga mengajar di Masjidil Haram dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak yang mencari pengetahuan. Dengan izin dan kepercayaan dari para guru terkemuka, Syekh Arsyad memperoleh keahlian lebih dari 35 disiplin ilmu. Namun, hatinya masih haus akan pengetahuan. Setelah puluhan tahun di Tanah Suci, akhirnya panggilan kembali dari tanah air tidak bisa diabaikan, karena Sultan Banjar membutuhkan kebijaksanaan dan ilmu dari Syekh Arsyad untuk menyelesaikan masalah keagamaan yang membelah masyarakat Banjar pada masa itu. Dengan kedatangannya, Syekh Arsyad membawa solusi yang bijaksana. Kemudian, beliau juga mengusulkan untuk pembentukan lembaga iftah dan qadha untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan arahan hukum yang adil. Inilah kisah seorang ulama yang tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi juga membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan ke tanah airnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang pemimpin yang mengilhami dan mencerahkan, peninggalan warisan abadi bagi masyarakat Banjar. Dalam perjalanannya sebagai seorang ulama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak hanya menggali ilmu, tetapi juga membawa terang agama kepada masyarakat melalui metode dakwah beliau yang cemerlang. Salah satu strategi utamanya adalah mendidik anak-anak dan keluarga beliau untuk menjadi ulama. Dengan fokus pada pendidikan agama dan ilmu-ilmu lain, beliau berusaha menciptakan generasi yang berakhlak dan berilmu. Selain itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau juga melakukan kaderisasi ulama, yaitu mengirim mereka ke berbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kehadiran ulama-ulama ini membawa cahaya agama ke pelosok-pelosok Banjar dan bahkan melampaui batas negara. Dengan berdakwah langsung ke masyarakat di pelosok kampung, beliau membuka pengajian yang luas dan aktif terlibat dalam membentuk pusat pendidikan agama di Kerajaan Banjar. Melalui karya-karya monumentalnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak hanya menjadi pengajar yang mendalam, tetapi juga sebagai seorang penulis produktif yang memberikan sumbangan berharga bagi warisan intelektual Islam. Inilah perjalanan yang membentuk seorang ulama yang menjadi cahaya bagi masyarakat Banjar, meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah spiritual dan intelektual Banjar. Inilah kisah seorang ulama yang tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi juga membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaannya ke tanah Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang pemimpin yang mengilhami dan mencerahkan, meninggalkan warisan abadi bagi masyarakat Banjar.
Berabad-abad kemudian, dalam alam yang subur dan damai di Martapura, lahir seorang yang kemudian menjadi cahaya spiritual bagi banyak orang. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, keturunan ke-8 dari ulama terkemuka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dibesarkan dalam keterbatasan ekonomi, Syekh Muhammad Zaini ketika muda tetap menerima pendidikan agama yang kuat dari ayahnya dan juga neneknya, serta didikan ketat dari pamannya yaitu Syekh Seman Mulia. Kecerdasan Syekh Zaini muda tercermin pada prestasi luar biasa beliau, yaitu ketika beliau menghafalkan Al-Quran seluruhnya pada usia 7 tahun dan salah satu kitab tafsir terkemuka pada usia 9 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren, Syekh Zaini muda mencari bimbingan spiritual. Beliau belajar dari guru bangil di Jawa Timur dan Kiai Haji Muhammad Falak di Bogor sebelum mencapai puncak spiritualnya di Mekah. Dengan bimbingan dari para guru spiritualnya di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Syekh Zaini kemudian diserahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk dibimbing secara rohani, dan pada akhirnya kemudian diserahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW secara langsung untuk mendapatkan bimbingan rohani. Syekh Zaini muda memperoleh pemahaman yang mendalam tentang agama dan spiritualitas. Kemudian di pondok pesantren Darussalam Martapura, sebuah semangat dakwah yang tulus terpancar dari seorang pengajar yang penuh dedikasi, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul. Dengan penuh semangat, beliau membagi ilmu agama kepada para santri, mengajarkan kitab-kitab ilmu agama seperti kitab Nahwu, Shorof, untuk memastikan pemahaman kuat tentang ajaran Islam. Bertahun-tahun kemudian, Musolla Ar-Raudah juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan dari santri hingga masyarakat umum untuk mempelajari berbagai aspek ilmu agama seperti fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Dan dalam pengajarannya, beliau membawa variasi dengan fokus pada 3 bidang penting disiplin ilmu untuk memastikan pemahaman tentang ajaran Islam. Kemudian, melalui karya-karya tulisnya seperti Risalah Mubarakah dan Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad, beliau terus menyebarkan berkah ilmu dan spiritualitas. Inilah perjalanan spiritual seseorang yang menjadi panutan bagi banyak orang. Terima kasih telah mengikuti kisah inspiratif dari 2 tokoh ulama Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dengan demikian, kami mengakhiri perjalanan ini dengan penuh harapan dan inspirasi. Semoga kisah dan ajaran dari para ulama yang tulus ini membawa sinar kebijaksanaan dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.